Traders, kembali bertemu dengan saya Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips untuk melakukan trading forex. Jadi, kita nggak perlu untuk nongkrong-nongkrong lagi di depan layar selama 24 jam. Kita nggak perlu tiap kali misalnya bangun tidur, bukannya ke istri, bukannya ke anak, langsung ke layar laptop kita atau layar HP kita buat ngeliatin harga. Kasian dong istri sama anak, ya. Nah, sobat traders, mari kita perhatikan tips-tips untuk melakukan trading forex yang benar. Berikut ini tips untuk melakukan trading forex, yaitu yang pertama, langkahnya sebelum melakukan trading adalah analisa berdasarkan time frame tertentu, sehingga tidak perlu nongkrongin harga dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, banyak beberapa trader yang melakukan kesalahan dalam melakukan tradingnya, sehingga dia berlama-lama terus untuk melihat akan layar komputer. Padahal harga grafik mungkin hanya bergerak di situ-situ saja alias sideways. Tentu saja hal ini sangat menyita waktu akan para trader, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, sobat traders, ini yang pertama sebelum melakukan trading, analisa berdasarkan time frame tertentu, sehingga tidak perlu nongkrongin harga. Ya, jadi time frame yang terpenting adalah untuk mengetahui tren terlebih dahulu, yaitu time frame H4 dan D1, bahkan weekly maupun monthly kalau mau trading lebih jangka panjang. Kalau untuk masuk posisinya, analisalah dengan time frame H1 atau M30. Berikutnya yang kedua, ketahui tren dan koreksi dan ambil posisi trading sesuai tren. Jadi, setelah kita mengetahui tren berdasarkan time frame H4 dan D1, ya, baru kita ambil posisi trading sesuai dengan trennya. Kalau trennya naik, kita ambil buy, kalau trennya turun, kita ambil sell. Ya. Jadi, kapan kita untuk ambil posisi, kita lihat berdasarkan trennya, ya, berdasarkan trennya di time frame H4 dan D1. Yang ketiga adalah untuk mengetahui target tren dan koreksinya. Nah, ini sangat dekat sekali hubungannya dengan mengamankan psikologi trading kita. Karena banyak sekali yang mengetahui tren dan koreksi, tapi ketika harga terjadi koreksi, karena tidak tahu level koreksinya sampai mana, sehingga akhirnya mulai ragu akan analisanya, mulai khawatir, dan akhirnya cut posisi dalam keadaan rugi. Padahal sebenarnya analisanya benar. Hal ini terjadi karena psikologi tradingnya terganggu akibat tidak tahu target koreksinya itu sampai mana, sehingga dia ragu mengenai analisanya bahwa posisinya sedang tren naik atau tren turun, seperti itu. Yang keempat, gunakan pending order jika harga sedang terkoreksi atau jika harga diprediksi akan terjadi break. Jadi ketika harga trennya naik, kemudian sedang terlihat turun di time frame H1 atau M30, maka kita gunakan time frame H1 atau M30 itu untuk mengambil posisi dengan melakukan pending order. Jadi misalnya trennya naik, sedang terkoreksi turun, kita ambil pending order buy limit. Nah, jika ternyata trennya naik, tapi harga terlihat
tidak sedang koreksi tapi memang arahnya naik, cuma ragu apakah ini akan terus naik atau berbalik turun, ya, karena ada batas resisten tertentu misalnya. Jadi kita ambil posisi, seandainya break, kita ambil pending order buy stop di atas target. Nanti akan kita lihat contohnya. Yang terakhir adalah gunakan stop loss dan taking profit. Ini gunanya juga supaya kita nggak nongkrongin akan layar monitor. Ya, jadi dengan adanya stop loss dan taking profit, setelah kita masuk posisi kita bisa tinggal. Kalau kena stop loss, rugi. Kalau kena taking profit, untung. Tapi kan sebelumnya kita sudah analisa berdasarkan trennya. Ya, diharapkan itu akan lebih banyak kena taking profit daripada stop loss. Tentu saja paling tidak antara stop loss dan taking profit harus 1:1, jangan stop lossnya yang lebih besar. Karena masih banyak para trader yang menggunakan stop loss lebih besar daripada taking profit, sehingga ketika banyak mendapatkan taking profit tapi karena stop lossnya terlalu besar, akhirnya ludes semua hasil taking profitnya oleh stop loss yang besar ini. Jadi paling tidak gunakan 1:1 stop loss dan taking profit, atau 1:2 di mana taking profit lebih besar daripada stop loss. Nah, dengan demikian sobat traders tidak perlu capek-capek harus nongkrongin selama 24 jam akan tradingan sobat traders sekalian. Jangan masuk pasar saat terlihat harga sedang bergerak sideways. Jika ragu, gunakan pending order. Mari kita simak contohnya di MetaTrader 5. Let's go. Nah, sobat traders, kita lihat contohnya pada Euro USD ya, daily pada MetaTrader 5. Kita lihat di sini berdasarkan time frame daily, harga terlihat akan turun. Jadi trennya ini arah turun. Ini dari naik mau berubah menjadi turun. Turun sampai batas mana kira-kira? Nah, kita harus setelah menggunakan time frame, kita lihat dulu nih di time frame H4. Nah, terlihat berdasarkan time frame H4 juga mendukung ini akan turun. Terlihat dari stokastik maupun ADX. Ini ADX, ini stokastik ya, masih arah turun. Nah, cuma mungkin agak terbatas dulu saat ini ya. Batasnya kira-kira di mana? Nah, yang penting adalah kita harus tahu targetnya dulu nih, target naik, target turun. Nah, ini nih, berdasarkan time frame H4 kita pasang dulu. Ini kemungkinan turunnya sampai sini, ya. Target koreksi di mana? Target koreksi ini, ya. Bahkan bisa sampai yang atas sini. Nah, kalau target misalnya turun tembus ini bisa sampai mana? Ini kita bisa lihat berdasarkan posisi tertinggi dan terendah yang sebelumnya. Nah, kita samakan saja posisinya berdasarkan ini. Posisi tertinggi ini ya. Ini sama dengan tertinggi ini, sama dengan tertinggi ini. Itu kira-kira di level 1.2047. Kalau lebih turun lagi kemana? Bisa berdasarkan terendah ini. Nah, kita bisa lihat di sini sesuai dengan harga close di sini, harga open di sini, ya, harga close di sini, ya, seperti itu. Jadi kita sudah tentukan arah tren ya, arah tren turun berdasarkan H4 D1 ya, dan juga kita sudah tentukan targetnya supaya kita nggak
terlalu khawatir kalau terjadi koreksi. Kita tahu ini koreksi naik sampai level 1.2103 sampai level 1.2121 ya. Kemudian kita coba untuk masuk pasar, kita masih lihat bahwa harga ini masih bergerak naik turun di sini. Nah, sobat trader, jadi setelah kita tahu bahwa ada kemungkinan terjadi koreksi ke sini, dilihat dari H1, oh ternyata ini lagi mau naik nih. Ya, lagi mau naik. Berarti kira-kira harga akan ke sini dulu nih koreksinya. Ya, ke level misalnya tertinggi ini di 1.2097 sampai level 1.2103. Nah, kalau begitu kita bisa ambil posisi, apakah kita mau ambil sell di sini di 1.2103 atau level, atau mungkin kalau tadi sell limit, ini bisa sell stop di sini. Kalau misalnya saya mau ambil posisi setelah break aja lah di sini, lewatin 1.2080 gitu. Ya. Jika itu yang terjadi, ya kita bisa ambil posisi. Kita coba misalnya sell limit ya. 1 poin ya. Ini order euro, karena kemungkinan akan naik terlebih dahulu, koreksi naik, kita pasang sell limit ya, karena kita memang mau nge-sell tapi kita prediksi harga akan naik dulu. Kemana nih? Kira-kira 1.2097 sampai level 1.2103, kita ambil 1.2100 aja coba. 1.21 ya, 2103 bisa. Ya. Kita masukkan posisi. Di sini ada pending order sell limit. Jadi kalau sampai level ini itu akan masuk posisi, ya, akan masuk posisi. Nah, kita lihat di sini kan kita mau supaya kita nggak nongkrongin terus 24 jam ya, kita bisa tinggalin setelah kita masuk posisi, maka kita pasang stop loss dan taking profit ya. Jadi setelah sell limit tadi kita pasang stop loss dan taking profit di bagian sini ya. Kita lihat dulu, oh kemungkinan koreksi ke level 1.2121. Berarti kalau 1.2103 misalnya ke 1.2140 atau 43 ya, berarti 40 poin gitu. Itu kan udah ngelewatin ini ya. Jadi aman ya. Kita bisa pasang level 1.2143 stop lossnya. Berarti 40 poin ya. Nah, kalau begitu berarti taking profitnya juga 40 poin dari posisi pending order ini di 1.2103. Jadi kita pasang level 2063 ya, 40 poin ya soalnya. Oke, baru kita klik modify. Nah, sobat trader, sudah terpasang deh posisi Euro USD sesuai dengan tips-tips trading yang kita sebutkan tadi. Nah, sobat traders sudah memperhatikan kan videonya? Nah, kalau sobat traders merasa mendapatkan manfaat dari video mengenai tips-tips melakukan trading forex ini, sobat traders bisa men-share-kannya ke teman-teman sobat trader sekalian.
Nah, Sobat Trader juga jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng maupun juga klik like. Dan Sobat Trader, jika Sobat Trader punya pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komen yang ada di media sosial video ini. Salam profit!